Nama saya Muhammad Katami Artusa. Saya di sini ingin mempresentasikan jurnal submisi SNTM saya yang berjudul Evaluasi Kolom Absorber di Acid Gas Removal Unit. Untuk pokok bahasan apa aja yang kita akan bahas pada presentasi kesempatan kali ini, yang pertama itu pendahuluan yang berisi latar belakang pemilihan judul, metodologi penelitian, dan batasan masalah. Yang kedua itu tinjauan pustaka yang berisi tinjauan literatur tentang absorpsi dan kolom absorber. Yang ketiga pembahasan yang berisi perhitungan evaluasinya, dan yang terakhir penutup yang berisi simpulan. Untuk bab 1 pendahuluan yang latar belakang, yang pertama, gas alam di Indonesia keberadaannya banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Salah satunya sebagai sumber energi pada pembangkit listrik. Sebelum gas dapat digunakan sebagai bahan bakar harus dibersihkan terlebih dahulu. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa H2S yang merusak lingkungan dan menyebabkan korosi pada peralatan, dan juga gas CO2 yang dapat menurunkan nilai kalor dari bahan bakar tersebut. Acid Gas Removal Unit merupakan unit yang berfungsi menghilangkan gas-gas asam, yaitu H2S dan CO2 di dalam gas alam dengan proses absorpsi menggunakan pelarut amin. Proses absorpsi tersebut terjadi di dalam sebuah kolom absorber. Salah satu indikator kinerja unit Acid Gas Removal Unit ini adalah dari kinerja kolom absorbernya. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Evaluasi Kinerja Kolom Absorber di Acid Gas Removal Unit. Terus untuk batasan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu neraca massa kolom absorpsi, loading capacity dari solvent untuk masing-masing solut, pressure drop di dalam kolom, dan persen loading dari kolom tersebut. Untuk metode penelitiannya terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan yang terdiri dari studi literatur. Penulis melakukan studi literatur tentang materi yang berkaitan dengan penelitian untuk menguasai teori dan memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian. Yang kedua, observasi dan pengambilan data di lapangan. Dan yang terakhir, analisa data. Penulis memastikan bahwa data yang didapat sudah mencukupi untuk dilaksanakannya perhitungan. Jika belum lengkap, maka dilakukan kembali observasi dan pengambilan data di lapangannya. Untuk tahap kedua, yaitu pelaksanaan. Tahap ini mencakup kegiatan utama penelitian, yaitu yang pertama evaluasi. Penulis melakukan perhitungan efisiensi kolom dengan metode yang sesuai di tinjauan pustaka. Yang dihitung yang pertama itu neraca massa kolom absorbernya, loading capacity dari masing-masing pelarut, menghitung persen loading, dan menghitung pressure drop dari kolom absorber tersebut. Yang kedua adalah hasil perhitungan evaluasi. Penulis memastikan perhitungan yang ada sudah sesuai dengan rumus yang disediakan di tinjauan pustaka. Untuk tahap terakhir yaitu penyelesaian, berisi analisis dari perhitungan. Yang pertama itu analisis hasil. Penulis melakukan analisis terhadap evaluasi yang didapat, perhitungan evaluasi yang didapat, dan kesimpulan dan saran. Penulis menarik simpulan dari hasil pengamatan dan perhitungan evaluasi yang dilakukan. Terus untuk bab 2, tinjauan pustaka. Absorpsi adalah proses yang melibatkan perubahan fase gas yang dapat diumumkan menjadi fase cair. Gas yang dapat diserap biasanya tercampur dalam fase gas lain yang bersifat inert atau tidak dapat dilarutkan. Solvent kotor yang telah digunakan dalam proses absorpsi biasanya dilakukan recovery, dan solvent yang terpisahkan dari solut akan disirkulasikan kembali ke dalam proses absorpsi. Proses pemisahan antara solvent dan solut ini biasanya dinamakan stripping atau regenerasi solvent. Terus solvent adalah zat yang digunakan untuk menyerap zat pengotor tadi dari gas alam. Absorben yang dipakai itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu mempunyai kelarutan yang tinggi. Kelarutan ini dipengaruhi oleh densitas, viskositas, berat molekul, dan konstanta kesetimbangannya. Terus bereaksi secara selektif, memiliki tekanan uap yang tinggi, memiliki volatilitas yang rendah, dan tidak korosif. Untuk kolom absorber adalah kolom yang digunakan sebagai tempat kontak pemisahan solut dari gas dengan pengikatan komponen zat pengotor oleh pelarut cair. Gas umpan yang ingin dimurnikan diumpankan dari bawah kolom absorpsi, dan solvent diumpankan dari bagian atas kolom. Gas murni yang merupakan hasil dari proses absorpsi keluar dari puncak kolom, sementara solvent beserta solut yang terlarut akan keluar dari bagian bawah kolom. Di dalam kolom akan terjadi kontak dan solvent akan menyerap solut yang ingin dipisahkan dari gas. Kolom absorpsi umumnya dilengkapi dengan kolom regenerasi solvent, sehingga solvent dapat digunakan lebih dari satu kali. Untuk bab 3 yaitu isi pembahasan. Yang pertama adalah acid gas removal unit sendiri. Feed yang masuk ke absorber di acid gas removal unit itu adalah hasil dari proses GSU atau gas separation unit. Gas yang keluar dari GSU masih mengandung kadar asid gas H2S dan CO2 yang tinggi. Hasil pemisahan oleh GSU dialirkan ke agro dan langsung masuk ke kolom absorber di agronya tadi.
Gas dari separator dialirkan ke absorber melalui inlet gas di bagian bawah kolom. Jenis solvent yang digunakan adalah activated methyl diethanolamin atau AMDEA dengan merek dagang Ucarsol AP814. Solvent yang digunakan telah dicairkan sekitar 48-48% kandungannya dengan demin water. Gas mengalir ke dalam kolom absorber tanpa bantuan pompa, melainkan dengan perbedaan tekanan. Pengikatan komponen H2S dan CO2 dilakukan dengan solvent yang dialirkan dari top kolom. Untuk sweet gas yang keluar dari kolom absorber didinginkan menggunakan treated gas cooler sebelum dialirkan ke produce gas wash drum untuk mengurangi amine losses. Setelah benar-benar murni, sweet gas dialirkan menuju caustic treater unit. Rich amine yang keluar dari bagian bawah kolom dikirim ke solvent acid gas high pressure flash drum untuk diturunkan tekanannya dan dipisahkan dari hidrokarbon ringan yang mungkin terikut ke dalam amin kotor tadi. Solvent acid gas high pressure flash drum dilengkapi dengan rich solution flash column. Di dalam rich solution flash column, gas dikontakkan dengan lean solvent untuk menangkap kandungan gas asam, sehingga gas buangan dapat dibuang menuju thermal oxidizer. Gas dibuang menuju thermal oxidizer ini tujuannya untuk dibakar. Terus data desain dari kolom sendiri, kolomnya memiliki diameter dalam sebesar 2140 mm dengan tinggi 31.720 mm dengan kelengkapan inlet distributor, demister pad, packed bed, packingnya itu pakai rush chick rings, internal dengan skimming baffle dan lain-lain. Untuk kondisi operasi yang diambil oleh penulis pada penelitian kali ini yaitu dari tanggal 6 bulan April 2019 sampai tanggal 10 bulan April 2019 selama 5 hari. Dari itu didapat tekanan rata-rata feed gas dan dapat data kondisi operasi feed gas dan lean solvent. Untuk tekanan feed gasnya yaitu 385 PSIG dengan suhu 92 Fahrenheit dan flow rate 57,754 mmSCFD. Untuk lean solventnya suhunya 112,6 dengan flow rate 45 kbpd. Terus untuk perhitungan yang pertama yaitu perhitungan neraca massa, feed gasnya tadi data tekanan, density dan data flow rate tadi diubah satuannya dari PSIG ke PSIA, dari pound per feet kubik ke kilogram per meter kubik, dan dari mmSCFD ke standar meter kubik per hour. Terus laju alir volumetric dapat yang dalam kondisi standar yang dapat dicari laju alir aktual menggunakan hukum Boyle gaya Lusak. Nah, didapat flow rate aktualnya 3865,792 meter kubik per jam. Dari situ didapat mass flow rate-nya 105.884,1 kg per jam. Terus komposisi feed gas-nya dari tabel ini yang diperhatikan adalah kandungan H2S dan CO2-nya. Kandungan H2S sebesar 0,74% massa dan kandungan CO2 sebesar 39,42% massa. Untuk perhitungan lean solvent-nya, dan dapat Q lean solvent-nya itu sebanyak 45,98 kbpd diubah ke meter kubik per jam, dapat 304,65 meter kubik per jam. Terus untuk nyari mass flow rate-nya, pakai density-nya dapat dari grafik yang ada di presentasi. Pada suhu 112,6 didapat density-nya 1025 kg per meter kubik. Dari itu terus mencari mass flow rate-nya dapat 312.266,25 kg per jam. Komposisi lean solvent-nya karena tadi udah dicairkan ya, komposisinya cuma 44-48% weight, dicampur dengan diamine water, komposisinya seperti ini. Itu kandungan H2S dan CO2 terdapat dalam lean solvent bersih. Itu karena proses regenerasinya tidak 100% ya. H2S dan CO2-nya tidak semuanya terbuang dari regenerasi solvent. Terus untuk neraca massa selanjutnya yaitu treated gasnya. Pertama mencari fraksi CO2 yang terkandung pada rich solvent, dapat 0,081. Terus dari itu dapat jumlah mol dari treated gas yang keluar sebesar 3610,337 kmol per jam. Ini komposisi treated gasnya ditampilkan dalam tabel berikut. Terus untuk nyari rich solventnya itu didapat laju alir molnya sebesar 11726,993 kmol per jam. Untuk komposisi rich solventnya dapat dilihat pada tabel berikut. Terus loading capacity didefinisikan sebagai kemampuan pelarut dalam menyerap solut per satuan molnya. Ini perhitungannya tinggal dibagi aja jumlah H2S yang terserap per jumlah mol MDA yang terserap dan jumlah mol CO2 yang terserap per jumlah mol MDA yang terserap. Jadi untuk H2S didapat
ininya loading capacity-nya 0,00196 mol H2S per mol MDA. Untuk CO2-nya 0,0809 H2S per mol MDA. Terus untuk persen flooding-nya ini konstanta S dan C untuk dari tipe packingnya Rice Rings tadi ada di tabel berikut. Didapat nilai S-nya 0,015 dan nilai C-nya 0,71. Dari situ dapat dicari persen flooding-nya dengan rumus yang seperti di ini. Di presentasi didapat 47,9%. Terus untuk pressure drop-nya nilai L 688.429,24 pound per jam. Dikali itunya 3.600 detik per sek per hour kali 38,75 feet kuadrat pangkat min 1 didapat 4,93498 dan nilai G-nya 1,67337. Viskositas dinamik dari Yukarsol ini didapat dari grafik berikut sebesar 3,84 cp dan mengubah ke viskositas kinematik didapat 3,703 CST sentistok. Terus perhitungan untuk menentukan titik ini masih ngitung pressure drop, perhitungan untuk menentukan titik X dan Y sebagai berikut. Nilai X-nya didapat 0,0788 dan nilainya 0,0084. Untuk itunya data yang diperlukan ada di tabel berikut. Terus dari X dan Y tadi dapat diplot garis, didapat pressure drop-nya antara 0,25 sampai 0,5 inch air per feet packing. Untuk terakhir penutup, yaitu berdasarkan pembahasan hasil evaluasi kinerja absorber dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kandungan CO2 pada feed gas adalah 20,64% mol atau 4595,71 kmol per jam, dan kadar CO2 pada treated gas adalah 7 ppm atau 0,025 kmol per jam, yang sudah memenuhi spesifikasi, yaitu kurang dari 10 ppm. Untuk yang kedua, kandungan H2S pada feed gas adalah 0,5% mol atau 22,97855 kmol per jam. Dan kadar H2S pada treated gas adalah 0,004 ppm atau 0,000144 kmol per jam, yang juga sudah memenuhi spesifikasi, yaitu kurang dari 5 ppm. Loading capacity dari solvent yang digunakan, Yukarsol AP814 untuk CO2 adalah 0,0809 mol CO2 per mol MDA. Dan untuk H2S adalah 0,00196 mol H2S per mol MDA. Persen flooding di dalam kolom adalah 47,9% yang masih termasuk aman, karena batasan maksimum adalah 80%. Pressure drop di dalam kolom adalah 0,25 sampai 0,5 in SH2O per feet packing, yang sudah sesuai untuk kategori absorpsi liquid dengan kemungkinan foaming. Sekian presentasi dari saya mengenai jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya.